Rezandi Fidinansyah menjadi salah satu anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dalam legislatif 2019. Ia maju sebagai anggota dewan dari Partai Amanat Nasional. Andi atau akrab disapa Bang Faras ini merupakan putra mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dim Syamsuddin. Lalu bagaimanakah kinerja Dewan Muda ini dan apakah nama besar sang ayah mampu membuatnya kembali terpilih menjadi anggota Dewan dalam pemilu 2024? Mas Andi, ini sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, sebenarnya apa sih kerjanya, kemudian fokusnya apa? Komisi B DKI Jakarta itu membidangi perekonomian dan tata kelola BUMD. Ya, fokus saya secara pribadi kalau di Komisi B itu terkait masalah nggak jauh-jauh lapangan pekerjaan, lalu ketahanan pangan, serta manajemen pengelolaan BUMD yang lebih baik lagi. Gitu. Kalau Mas ini ngomongin soal lapangan kerja, tidak bisa dipungkiri kan anak-anak muda ini banyak nih sarjana, tapi banyak juga yang pengangguran. Nah, gimana nih sebagai anggota DPRD yang fokusnya ke anak muda juga sama lapangan kerja? Apa yang udah lakuin? Jadi, saya kebetulan mendalami bidang saya. Selain sebagai sebelum jadi anggota dewan, selain jadi pengusaha muda, saya juga jadi akademisi lah di salah satu universitas. Fokusnya adalah bagaimana membekali warga masyarakat kita dengan keterampilan. Karena di saat lapangan pekerjaan itu sangat sulit zaman sekarang, pemberi pekerjaannya juga menurun, apalagi pasca Covid. Salah satu solusi jangka pendek atau alternatif sementara adalah menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Dengan cara apa? Beralih ke wirausaha. Nah, tapi kan banyak kendala ataupun hambatan, ketakutan memulai usaha ini gimana sih caranya? Lalu hasil konkret yang sudah diwujudkan oleh Mas Andi sendiri, karena kan ini kan sudah pernah atau saat ini memang sudah di DPRD kan, khususnya Komisi B. Ya, yang sudah kami lakukan, saya mendorong adanya program tidak hanya pelatihan keterampilan, dibekali dengan instruktur yang bagus, tapi juga diberikan modal, bukan modal usaha tapi modal alat bantu produksi. Jadi mereka biasanya warga masyarakat mendaftar pelatihan keterampilan dari mulai kuliner, tata busana, tata rias, mengemudi, servis elektronik, ya. Diberikan instrukturnya pelatihan, tapi juga diberikan alat bantunya. Oh Mas, ini berarti hal-hal seperti ini kayak turun langsung ke masyarakat seperti tadi kayak melihat UMKM itu memang sering dilakukan untuk melihat langsung masalah atau belanja masalah di masyarakat. Saya kalau sebelumnya saya nggak terlalu tahu ya programnya, tapi sejak 2017 waktu itu programnya mantan wakil gubernur kita Bang Sandi Uno ada OKOC. Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, di situ saya sepakat dan mendorong betul program tersebut, bukan dari sisi kebijakan politisnya ya, tapi saya rasa ini merupakan sebuah kebijakan yang setidaknya kalau dimulai dari sekarang, ini bisa memberikan solusi setidaknya jangka pendek ini bisa mulai terasa. Ini penasaran Mas, politisi muda seperti Mas Andi ini terjun baru di umur 26 tahun. Nah, modalnya tuh gimana Mas Andi? Modal apa nih? Karena kan ya, pasti kan modal bukan hanya popularitas, pasti akan ada uang, tadi juga disebutkan oleh Bapak kan, karena itu juga salah satu hal yang realistis gitu. Nah, seperti apa? Ada mahar-mahar juga nggak sih Mas? Pertama, kalau modal di politik itu, apalagi kontestasi itu, saya meyakini ada 3. Modal ekonomi sudah pasti, modal sosial, ya. Modal sosial itu tidak hanya popularitas. Tapi kalau kita punya kemampuan social skill yang baik, punya teman di mana-mana, ikut aktif di beberapa organisasi, punya berbagai jaringan luas, itu merupakan modal sosial juga. Terakhir adalah modal intelektual, ya.
kapasitas diri, keilmuan, pengalaman yang bisa menjadi bekal dan modal. Modalnya apa, Mbak? Orang kalau percaya, anggaplah percaya sama apa yang kita yakini gitu ya. Banyak juga donatur atau sponsor, saya nyebutnya angel investor, yang mau urunan rembuk untuk bantu. Mungkin nilainya nggak besar. Tapi buat kami, para politisi muda yang terjun di kontestasi pileg yang modalnya butuh sangat besar, itu sangat-sangat membantu sekali. Modalnya besar, boleh nggak sih? Kira-kira berapa sih Mas modalnya kalau untuk jadi caleg, kalau bisa sampai di anggota DPRD 3 digit atau miliaran bahkan? Kalau yang saya tahu kolega saya yang lain itu range-nya variatif dari mulai ratusan juta sampai miliar gitu. Minimal DKI Jakarta sepertinya itu bisa 3 sampai 5 miliar. Kebetulan saya termasuk golongan yang paket ekonomis kemarin. Itu saya nggak nyampe 2 miliar lah. Saya nggak nyampe. Hah? Corona tadi. Ya nggak modal sendiri ya, tapi saya itu dari apa namanya? Angel yang membantu terkumpul nggak nyampe 2 miliar. Tapi alhamdulillah saya mencoba memaksimalkan ikhtiar saya, ya masih diberikan kesempatan. Menarik Mas, ada angel itu. Takut nggak sih Mas ada intervensi ketika kamu terpilih, kamu harus bantu aku di belakang layar ini atau apalah hal tersebut? Kalau itu saya kembalikan ke komitmen. Bagi yang tipikalnya seperti itu, saya berkomitmen, saya kembalikan. Tadi kamu melanggar hukum negara, apalagi terlibat korupsi, terlibat money politik, terlibat apa, dan hukum agama, saya sebagai orang tua tidak akan bela-bela. Bahkan mungkin yang akan pertama mengantarkannya ke polisi. Halo Pak Din, apa kabar nih Pak Din? Udah lama tak Alhamdulillah. berjumpa sebagai politisi senior. Sehat walafiat, bukan politisi. Oh, saya. bukan politisi, tapi ini anaknya ikut politisi juga. Ini Saya pernah di partai politik tapi sudah sudah berhenti. Berhenti. Sekarang ada partai baru tapi tidak berjaya ikut pemilu. tapi masih eksis partai pelitanya. Insya Allah partai anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Pak, ini menarik nih. Partainya kan juga buat partai anak muda, pelita. Tapi ini Mas Andi ikut juga dalam partai tapi beda partai. Sebenarnya disuruh masuk ke politik. Terus atau terang gimana, Pak? saya tidak merancang ya, Andi sebagai putra untuk jadi politisi. Walaupun ya saya memberi kebebasan ya, kebetulan ada 3 putra dari almarhumah ya. Ya, dan masing-masing menempuh jalannya sendiri. Nah, sebenarnya dari sudut namanya itu bahasa Persia nama dia itu, Farazandi Fidinan Shah. Waktu itu saya berada di Amerika Serikat, sedang belajar bahasa Persia, ya, salah satu bahasa yang harus dipelajari. Saya tertarik, maka saya temukan sebuah istilah Farazanegi. Jadi Farazandi itu seorang yang aktif ya, berjuang ya, tapi untuk kepentingan orang banyak ya. Jadi umum sekali, maka apapun yang dia pilih, kebetulan pendidikannya ya pilihannya sendiri, sehingga di perguruan tinggi di bidang ekonomi bisnis sampai ke Inggris di Coventry dia memilih bisnis. Saya pikir mau jadi pengusaha gitu. Pun saya amati ada perusahaannya bersama anak-anak muda lain. Namun terakhir kok masuk partai politik gitu. Ya udahlah, panggilannya di situ. Saya sebagai orang tuanya berpesan jadilah politisi sejati. Dan yang kedua sebagai orang tua ya, saya berbeda dengan orang tua lain, tidak akan mendukung apalagi secara material, kebetulan saya tidak punya, dan juga tidak ya
mendorong-dorong, mempromosikannya. Ya. Bahkan saya pernah larang waktu pileg yang lalu itu, ya, jangan bawa nama Papa. Tahu-tahu ada spanduk, dukunglah para Zandi Ferdinand Shah. Ya. Di bawahnya dalam kurung putra Kiai Haji Din Syamsuddin. Oh, saya marah itu. Dipasang di depan rumah lagi. Saya tanya, bukan saya yang bikin Pak, itu pengurus masjid gitu. Pak Din ini kan sebagai bisa dikatakan untuk pengalaman di dunia politiknya, Pak Din sudah cukup asam garam, sudah tahu apa petuah dan juga istilahnya wejangan untuk Mas Andi supaya bisa on the track. Benar demikian ya, walaupun ada perubahan yang mendasar ya antara politisi pada zaman Orde Baru ya, di mana ada pemerintahan yang sangat-sangat sentralistik ya. Waktu itu saya di Golkar sebagai ketua Litbang, tentu sekarang berbeda ya. Ada kebebasan, ada multi party system, sistem partai politik yang banyak ya. Walaupun ya ada persamaan. Pesan saya, jadilah politisi sejati dalam arti satu, amanah. Berpegang kepada amanah rakyat ya. Memperjuangkannya secara sungguh-sungguh. Jangan terjebak kepada tiga hal. Satu, pragmatisme politik, berpolitik secara pragmatis ya. Tapi berpolitiklah sebagai jalur ibadah, sebagai jalan dakwah ya. Karena bisa berdakwah dan beribadah lewat jalan politik. Yang kedua, jangan terjebak pada materialisme politik. Politik serba bendawi, dan apalagi ya tak terhindarkan katanya suap menyuap, apalagi yang bersifat material ya, nomor piro, berani piro ya, yaitu money politics. Nah itu saya selalu pesankan, dan jangan menyimpang dari hukum negara dan hukum agama. Bahkan mungkin saya pesan kepada Andi ya, kamu jangan melanggar. Sekali kamu melanggar hukum negara, apalagi terlibat korupsi, terlibat money politics, terlibat apa, dan hukum agama, saya sebagai orang tua tidak akan bela-bela. Bahkan mungkin yang akan pertama mengantarkannya ke polisi. Jadi Bapak berikan privilege juga nggak sih ke Mas Andi, kayak misalnya tadi otomatis kan banyak juga nih yang istilahnya masanya Bapak dari Muhammadiyah, dari teman-teman terdekat, apalagi dapilnya istilahnya rumahnya sendiri bisa deketan gitu. Memang di dapil Andi ini saya amati tentu banyak kalangan Nahdliyin ya, anggota tokoh dan anggota NU ya. Walaupun ya saya dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang punya akar di NU dan menampilkan Islam moderat, wasatiyah ya. Bahkan dengan pemeluk agama lain ya. Ya alhamdulillah saya amati mereka cukup bersimpati pada Andi ya. Tidak melihat sebagai putra tokoh Muhammadiyah. Karena memang ya itu hanyalah perbedaan paham keagamaan kecil-kecil saja ya, tidak pada prinsip ini. Oleh karena itu ya saya berharap tidak jadi masalah ya. Pak Din, mungkin terakhir apa harapan dari Pak Din untuk Mas Andi dan juga ini melihat pemilu 2024, karena kan mungkin kalau zamannya Pak Din dari Orde Baru, sekarang melihat yang demokrasinya juga udah sangat bertransformasi, sangat bermanuver juga cukup luar biasa. Ya, pertama pesan saya, bersainglah secara sehat. Tidak perlu sikut-sikutan, apalagi dalam satu partai. Alhamdulillah Andi wakil sekjen di Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, kedua juga ketua Dewan Pimpinan Cabang ya di Jakarta Selatan. Walaupun demikian ya, tetap mengayomi ya kawan-kawannya, terutama separtai, dan nanti dengan calon dari partai-partai lain ya berjuang merebut hati, simpati dan dukungan rakyat, tapi tanpa harus sikut-sikutan ya. Itu bahasa Al-Qur'annya fasabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang kedua ya, walaupun tidak mudah ya, masyarakat kita sudah terpapar dengan materialisme politik ya.
tadi disebut NPWP, nomor piro, wani piro. Ya sedapat mungkin ya, atau bukan sedapat mungkin, janganlah yang memberi namanya riswah, ya sogokan itu terlaknat dalam agama. Laknatullah ala roshi wal murtashi, laknat Allah atas penyuap dan yang disuap. Jadi nggak berkah hidup. Yang ketiga, saya berpesan khususnya kepada putra kami ya, Farazandi Fidinansyah, namanya Andi, tapi saya lihat balihonya Bang Faraz. Bukan seperti nama panggilan. Ya, carilah dari politik itu jangan jadikan sebagai mata pencaharian. Namanya ini percobaan pertama, pileg pertama, saya tidak ingin menjadikan privilege nama besar itu menjadi sebuah resiko di situ. Ini masih muda, hobinya apa sih Mas? Masih nggak sih ngumpul-ngumpul sama temen, nyanyi, atau olahraga? Pengen tahu, kalau tadi kan serius banget nih ya sebagai anggota Dewan. Pengen lihat sisi mudanya seorang Mas Andi nih, seperti apa nih Mas Andi? Saya juga bingung itu, Dewan Muda itu, apa maksudnya jadi anggota Dewan itu, emang udah nggak boleh nongkrong lagi ya? Boleh, makanya pengen tahu kayak gimana. Iya. Masih suka nonton konser? Apalagi saya mendorong campaign politik saya itu kepemudaan, ekonomi kreatif, gitu ya, olahraga. Tentunya hal-hal itu tidak jauh dengan hal-hal yang bentuknya kasual, nongkrong, dan juga kreatif. Gimana caranya kita bisa tetap keep up to date, relevan sama perkembangan zaman, kalau kita tidak menjadi bagian di dalamnya. Suka musik apa sih nih genrenya Mas? Suka lagu apa? Kan pengen tahu dong. Saya suka jazz, yang favorit tuh Ikan Dalam Kolam, tuh Nah udah itu pasti. aja. 1, 2, 3, musik. Bila ingin melihat ikan, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Ya, oke. Tepuk tangan. Ternyata emang masih mengikuti tren-tren anak muda masa kini, Ji. Mas Andi, ini tadi ngomongin soal dapil neraka. Gimana nih caranya Mas Andi masih muda meyakinkan konstituen masyarakat di tengah basisnya bisa dibilang PDIP, Gerindra ya di dapil 7? Pertama, tentunya saya banyak belajar. Belajarnya caranya apa? Belajar turun langsung. Saya turun langsung itu dimulai dari lingkungan terkecil, sekitar rumah, dan seterusnya. Ternyata daerah dapil saya sebesar itu masih banyak daerah yang belum pernah tergarap atau terjamah oleh caleg-caleg turun ke sana. Masih banyak. Padahal sudah banyak incumbent-nya. Tapi masih banyak daerah yang kalau kita tanya, kemarin pileg atau pilpres sebelumnya nyoblos siapa? Enggak, kita hanya nyoblos presiden katanya. Loh kok nggak nyoblos dewannya gitu, kok golput? Ya karena kita nggak tahu mau nyoblos siapa. Kita nggak kenal sama dewannya. Oh, ini periode kedua. Apa strateginya yang akan supaya bisa kembali lagi maju terpilih? Targetnya? Ya, strateginya nggak jauh-jauh. Saya merawat, saya sebut namanya keluarga binaan. Saya ingin mencoba merubah paradigma ataupun cara berpikir bahwa kontestasi antara warga dan caleg itu bukan namanya beli putus, bukan namanya transaksional, tapi memang bisa dirawat tidak hanya pas lagi pemilu, setelah selesai pemilu, tahun pertama menjabat, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima, sampai ketemu pemilu lagi, itu dirawat. Saya mencoba menciptakan sebuah program, yaitu teknologi berbasis aplikasi yang memang
Kalau saya rasa sih di antara dewan lain mungkin ya saya bisa self claim saya yang pertama. Ya namanya anak muda Mbak, idealis. Nah, kita dekat dengan teknologi, kita ingin hadirkan sebuah teknologi yang niatannya, tujuannya mempermudah, memudahkan, mendekatkan, dan insya Allah juga tepat sasaran. Jadi siapapun yang kita bantu, konstituen kita, warga binaan kita, itu yang prioritas yang utama. Oh, Mas Andi, ini tantangannya bagi politisi muda bisa terjun ke dunia politik, apalagi senior-senior tadi. Adaptasinya sulit nggak sih, Mas? Alhamdulillah sih kalau bagi saya tidak terlalu sulit ya. Tapi betul-betul banyak pembelajaran lebih ke adaptasi tentang ternyata mekanisme birokrasi kita ini seperti ini loh. Saya banyak tercengang, ternyata mau bantu warga masyarakat itu nggak semudah itu juga ya. Nggak bisa secepat itu juga ya. Padahal kita pikir kita punya instrumen anggaran, kita punya privilege kebijakan, kita punya kuasa ya secara politis, kita bisa lakukan hal yang sangat-sangat signifikan terhadap warga masyarakat. Nyatanya nggak bisa. Ada yang bisa cepat kita bantu, ada juga yang ternyata butuh sebuah mekanisme yang menghabiskan waktu bertahun-tahun. Itu yang saya agak kaget, agak tercengang gitu. Ujung-ujungnya apa yang memang bisa kita tackle sendiri, udahlah pakai kantong belakang aja sendiri. Yang penting cepet gitu. Cuman lama-lama nggak baik juga Mbak. Orang mikir udahlah dewannya aja yang menuhin gitu ya. Modal dari mana? Nah ini yang saya rasa, saya mencoba memahami, jangan-jangan ini yang menjadi motivasi para oknum-oknum tertentu yang melihat ada pintu-pintu korupsi di sana. Anak muda dikenal dengan kritisnya, vokal gitu Mas. Di dunia politik seperti ini, otomatis banyak kompetitor. Nah, pernah nggak sih dapat ancaman atau ya tentunya nggak smooth kan perjalanan itu, gimana cara menghadapinya karena masih muda, tentunya masih menggebu-gebu juga, emosional juga masih up and down. Ya. Pertama saya memegang prinsip ini diajarkan oleh ayahanda dan mentor-mentor terbaik saya, politisi-politisi senior. Ayahanda, ketum Pak Zulhas, senior-senior di partai, ya, yaitu berpolitiklah dengan santun. Keras boleh, vokal boleh, tegas secara prinsip boleh, tapi dengan santun. Maksudnya apa? Sampaikan statement-statement yang rasional, berbasiskan data, dan tentunya pro kepada masyarakat. Hindari pendekatan yang cukup emosional, ofensif, karena boleh jadi terlihat keras dan tegas, iya. Tapi mendapatkan simpati masyarakat ternyata enggak juga. Kami sebagai perwakilan Dewan Muda yang ada di parlemen sekarang dipercaya harus bisa menjadi representatif Dewan Muda dan mencontohkan, mempertontonkan suatu pendekatan yang berbeda gitu. Oke, Mas Andi, ini kan anak dari tokoh nasional yang cukup dikenal publik, tokoh Muhammadiyah, Raden Samsudin. Apakah nama besar sang ayah ini membayangi atau jadi privilege sendiri? Karena kan tentunya banyak nih basis suara yang diperoleh dari Bapak sendiri. Kalau saya boleh bilang, saya tipikal yang cukup idealis. Pada awal masa kampanye dulu, saya berusaha sebisa mungkin itu menghindari menggunakan modal sosial saya sebagai putra dari seorang Profesor Raden Samsudin awalnya. Karena namanya ini percobaan pertama, pileg pertama, yang kata senior-senior ini keras, kotor, dan segala macam. Saya tidak ingin menjadikan privilege nama besar itu menjadi sebuah resiko di situ. Saya sebisa mungkin saya coba hindari. Nyatanya memang sebuah keniscayaan, namanya nasab dari orang tua itu tidak bisa
terlepas begitu saja, melekat juga. Tapi secara tidak langsung memberikan tanggung jawab yang besar bagi saya bagaimana menjaganya. Satu adalah reputasi beliau. Kedua adalah jaringan beliau. Ayahanda berpesan, utamanya jaringan-jaringan utama dari ayahanda itu harus coba disentuh. Urusan mau dipilih nggak dipilih, urusan belakangan. Yang penting harus sentuh. Yang kedua adalah prinsip-prinsip ayahanda itu yang memang sejalan dengan saya suarakan kembali. Nggak sedikit juga yang mungkin ada berbeda cara pandang saya dengan beliau gitu ya. Yang mungkin saya coba kemas dengan cara yang lain ataupun dengan cara saya. Gitu. Kalau boleh dibilang selama masa kampanye, ayahanda nggak pernah ikut campur sedikit pun. Paling kalau saya ingat, seumur-umur itu baru sekali pernah ikut turun ke dapil acara keagamaan waktu itu. Dan di sana pula baru banyak warga yang mengetahui ada nama ayahanda di belakangnya. Sebelumnya nggak tahu gitu. Sebelumnya malah nggak tahu. Nah, sejak itu saya mencoba berpikir juga bagaimana bisa memaksimalkan privilege ini, tidak menyalahgunakan, tapi dengan keyakinan saya bisa meneruskan perjuangan beliau yang mungkin sekarang sudah sampai satu titik batasnya ya. Oke, berarti yakin 2024 menang kembali dipilih. Insya Allah kita kembalikan kepada warga masyarakat yang tentunya sudah mengenal saya ataupun baru mengenal saya, berikan kesempatan untuk dewan-dewan muda ini bisa membuktikan dirinya. Oke Mas Andi, terima kasih. Kita udah seru-seruan bareng dari pagi sampai seharian ini. Semoga benar-benar amanah dan Amin. sebagai anak muda bisa memberikan Amin. warna baru di dunia politik. Amin. Dan tentu kita tunggu janji-janjinya, khususnya biar ini anak-anak muda lapangan pekerjaan ini paling utama biar bisa semakin meningkat dan tentunya kesejahteraan dan tujuannya juga tercapai. Thank you Mas Andi dan kita Siap, doakan makasih. semoga 2024 kepilih lagi. Amin. Kita lihat ya. Makasih. Thank you. Request ya kalau jelek nyanyinya di-cut aja. Pokoknya yang bagusnya aja ya. Padahal bagus tuh awalnya.